kebanyakan dari kelainan ini sifatnya bisa terjadi progresivitas, sehingga memang pada penyakit ILD itu termasuk penyakit paru kronik yang akan menjadi progresif di kemudian harinya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ILD itu kelainannya di mana gitu kan. Nah, kan kita tahu bahwa di paru itu ada parenkim, ada airway. Jadi memang untuk ILD itu dominasi kelainan yang ada di parenkimal. Ada kelainan yang sedikit melibatkan airway, tapi airway yang terlibat itu adalah airway yang eh, di terminal. Jadi airway yang dekat dengan alveolus. Jadi bagian bronchiolus terminalis yang di atas alveolus itu juga kalau pada sebagian penyakit ILD itu juga ter, terkena gitu. Jadi ada kelompok penyakit yang juga mengenai daerah tersebut gitu ya. Sehingga memang mungkin itu yang perlu dipahami eh, penyakit paru interstisial itu apa, dan memang karena dia melibatkan semua kelainan yang ada di parenkim sehingga jumlahnya akan sangat banyak jenis penyakitnya. Ada kepustakaan yang mengatakan jumlahnya sampai 400. Tapi memang karena dia secara jumlah penyakit itu nggak banyak, kan dikatakan sebagai uncommon disease gitu ya. Cuma dia pembagian juga banyak, sehingga untuk masing-masing kelompok dia nggak terlalu banyak jumlahnya, makin susah untuk membagi-baginya. Sehingga kita butuh, untuk mendiagnosis kita butuh tahu klasifikasi, karena kalau nggak kita klasifikasikan kita akan sulit mulai dari mana nih untuk mendiagnosis. Nah, klasifikasi yang paling umum digunakan itu adalah ini. Jadi kita membagi menjadi noun cause disease dengan yang idiopatik atau tidak diketahui. Kalau yang yang penyebab yang diketahui itu noun cause disease ini paling banyak itu disebabkan oleh penyakit jaringan ikat atau kita kenal dengan CTD-ILD. Nah, mungkin nanti akan ada bahasan tersendiri di perkuliahan pengantar yang akan teman-teman dapat. Nah, untuk IPF, karena kita akan bahas tentang IPF, kita lihat di klasifikasi ini dia berada di kelompok yang idiopatik. Dalam artian penyebabnya itu belum diketahui. Dan kalau kita lihat pembagiannya di sini, IPF berada di sini, di kelompok yang major idiopathic IPF, ada di bawah bagian yang chronic fibrosing interstitial pneumonia. Memang yang paling di antara kelompok idiopatik yang paling banyak dibicarakan dan yang paling banyak penelitian mengenai penyakit idiopatik interstitial pneumonia ini adalah bagiannya ada IPF. Jadi uh, ya ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi IPF itu apa? Jadi kalau secara karakteristik, karena dia termasuk ke dalam kelompok penyakit ILD, dia eh, penyakit paru yang bagian dari kelompok ILD yang sifatnya progresif. Jadi dia punya kelainan sesak napasnya semakin progresif, batuknya semakin progresif, dan yang the most common dari penyakitnya itu dia akan menyebabkan eh, gejala seperti batuk dan sesak napas dan juga akan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Median survivalnya sangat rendah, itu hanya 2-3 tahun. Nah, secara patofisiologi, kalau tadi kan dikatakan penyebabnya tidak diketahui, dalam artian sebenarnya tidak diketahui ini memang eh, tidak ada penyebab yang spesifik. Beda dengan kalau seandainya drug induced ILD. Jadi ada misalnya pasiennya menggunakan obat kemoterapi terus terjadi ILD setelah dia menggunakan kemoterapi dalam waktu berapa lama. Nah, itu kan kita tahu itu adalah penyebabnya itu obat-obatan kemoterapi. Ada pasien dengan eh, penyakit jaringan ikat atau CTD-ILD, itu penyebabnya CTD-ILD. Nah, kalau ini dia nggak ada penyebabnya, cuma dia pasti punya faktor resiko, faktor pencetus yang menyebabkan kerusakan di epitelial alveolusnya. Akan kita lihat di sini patofisiologi pertama kali dari IPF itu adalah repeated epithelial damage. Apa yang menyebabkan repeated epithelial damage pada pasien IPF? Paling banyak adalah asap rokok. Jadi memang faktor risiko paling utama pada IPF itu adalah asap rokok. Jadi kerusakan uh,
jaringan alveolar pada pasien IPF karena eh, pajanan asap rokok yang terus berulang, ini akan menyebabkan apa namanya recruitment atau aktivasi dari neutrofil dan beberapa sitokin inflamasi, sehingga terjadi butuh untuk perbaikan jaringan karena sudah rusak epitel alveolar tipe 1 yang biasanya akan untuk apa namanya untuk barier di alveolus itu rusak, dan dibutuhkan nanti pembentukan dari repair jaringan tadi ya, repair jaringan tadi. Pada saat repair jaringan, produksi PDGF, TGF beta dan TNF alpha itu dikeluarkan gitu kan. Nah, nah itu yang pada beberapa kondisi pada pasien-pasien IPF yang memiliki kerentanan terhadap genetik untuk IPF terjadi kegagalan dalam remodeling tersebut. Uh, Direkrutlah fibroblast recruitment yang cukup banyak sehingga dia akan mengaktifkan fibro apa fibroblast dari fibroblast menjadi myofibroblast dan juga recruitment dari beberapa matriks seluler dan juga kolagen penumpukan di sana. Nah, yang ini yang nanti akan menjadi suatu scar. Jadi sudah jadi keempat irreversible scar di paru. Tapi pada IPF, kejadian ini masih akan terus berlanjut walaupun pajanan di asap rokoknya sudah tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya progresivitas pada IPF. Kenapa itu terjadi? Dan itu biasanya berhubungan dengan um, genetikal uh, kerentanan genetik dari beberapa orang yang dia mengarah ke arah sini. Sama halnya kenapa terjadi emfisema atau kerusakan jaringan pada pasien PPOK walaupun uh, pajanan udah selesai, itu juga sebenarnya mirip. Jadi dua-duanya adalah penyakit yang kronik dan progresif gitu. Nah, pada IPF gejalanya sebenarnya mirip dengan semua penyakit paru kronik lainnya. Gejala paling sering itu adalah sesak napas dan batuk. Batuknya yang sering dikeluhkan adalah batuk kering. Jadi dua kelainan tersebut yang kita juga temukan pada pasien BPOK, sesak, batuk. Cuma yang bisa kita bedakan antara pasien ini adalah pasien kelainan di airway atau kelainan di saluran napas atau kelainan di parenkim adalah bunyi nafas tambahan yang bisa kita dengar. Nah, ini yang butuh assessment dari dokter. Jadi maksudnya saat kita ketemu pasien, gejala pasien yang ada di paru itu pasti semuanya mirip-mirip, batuk sesak itu semuanya uh, hampir mirip semuanya. Nah, tapi kita butuh melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada pasien IPF atau pasien ILD, kita akan menemukan bunyi nafas tambahan yang khas itu adalah late inspiratory crackles yang biasanya kita temukan di paling awal di basal posterior. Kalau udah luas, dia akan ditemukan di semua tempat. Jadi makanya kalau pemeriksaan fisik pada pasien, jangan lupa melakukan pemeriksaan fisik di belakang. Karena beberapa pasien IELD yang awal, kita tidak bisa menemukan di depan. Karena kelainan IPF itu, nanti kita belajar tentang HRCT-nya, itu kebanyakan di uh, belakang, basal posterior. Kelainan lain secara sistemik kita bisa menemukan clubbing finger itu sama ya dengan yang lain, cyanosis, penurunan berat badan, pasien fatigue, gampang lelah dan lain sebagainya. Dan memang saat ini di beberapa penelitian pada pasien IPF sering terjadi keterlambatan diagnosis. Beberapa pasien itu bahkan di penelitian ini dikatakan dia baru terdiagnosis setelah sampai 2 tahun dari simptom pertama. Nah, ini tadi saya sampaikan secara etiologi tidak diketahui, namun yang menjadi faktor resiko dari penyakit IPF adalah pertama usia, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, seperti berhubungan dengan merokok, jadi cigarette smoking karena ini faktor risiko utama. Dan yang berikutnya adalah GERD. GERD ini sebenarnya menjadi faktor risiko untuk memperberat terjadinya IPF. Jadi pada pasien-pasien yang dengan genetik kerentanan genetik terhadap IPF dengan
punya riwayat merokok dan juga memiliki GERD itu akan menjadi lebih berat. Dan secara genetik ada banyak faktor yang mempengaruhi beberapa mutasi di eh, pemendekan telomer, juga beberapa mutasi di beberapa titik yang menyebabkan terjadinya seseorang mudah rentan terhadap IPF ini. Secara apa ya, gejala tadi sudah disampaikan ya di awal, itu gejalanya eh, tidak ada yang spesifik gejala terhadap IPF, semuanya mungkin yang lebih spesifik adalah pada IPF itu memang gejalanya akan semakin berat gitu, jadi gradually deteriorationnya itu cepat gitu. Jadi itu yang mungkin kalau misalnya kalian ketemu pasien yang sesak napas atau batuk yang makin lama tuh semakin memberat dalam waktu 1 tahun tuh udah kalau kita lihat fungsi parunya itu menurun secara signifikan, bisa jadi ini suatu IPF. Tapi eh, kembali lagi untuk mendiagnosis pasien kita nggak bisa hanya melihat gejala, kita harus melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Nah, eh, jadi oke, yang secara umum pasien-pasien ILD kita mesti yang untuk melakukan pendekatan diagnosis kita mesti paham gambaran HRCT sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa gambaran HRCT yang biasanya kita bisa temukan untuk pasien-pasien ILD. Ini kita lihat di sini ada UIP pattern, NSIP pattern, organizing pneumonia, eh, hypersensitivity pneumonitis dan lain sebagainya. Mungkin nanti dia ada kuliah tersendiri tentang HRCT yang dibawakan oleh dokter radiologi ya kayaknya ya. Jadi mungkin kalian bisa belajar lebih banyak mengenai hal itu. Cuma khusus untuk IPF ini kita nggak usah lihat yang bagian sebelah kanannya. IPF memiliki gambaran HRCT yang kita kenal dengan istilah usual interstitial pneumonia. Usual interstitial pneumonia ini adalah diagnosis secara radiologis atau secara histopatologis. Secara klinis itu bisa banyak, salah satunya IPF. Atau bisa juga dia memiliki kelainan radiologi usual interstitial pneumonia, tapi diagnosisnya adalah rheumatoid ILD atau skleroderma atau yang lain sebagainya. Jadi tolong dipahami, tolong dibedakan bahwa ada diagnosis secara klinis itu kita yang menegakkan, bisa IPF, bisa CTD-ILD dan lain sebagainya. Ada diagnosis secara radiologi dan secara histopatologi, itu biasanya ditegakkan oleh sejawat radiologi atau yang patologis atau PA. Usual interstitial pneumonia ini khas kelainannya, dan ini biasanya apa namanya, dia memiliki beberapa kriteria. Nah, ini kriteria secara HRCT-nya. Kita kenal dengan istilah ada definite UAP pattern, probable UAP pattern, indeterminate UAP pattern, dan juga alternative diagnosis. Kita pembagian 4 ini mungkin perlu dipahami nanti kalau udah belajar radiologi dari dokter radiologinya mungkin bisa jauh lebih paham, tapi secara klinis, cara kita sebagai pemulung kita juga harus paham bagaimana membedakannya. Yang paling gampang adalah ini kan ada bagi 4. Ada kelompok yang memang secara definite ini dikatakan kalau kita lihat secara confident levelnya itu lebih dari 90%. Ini kita harus bisa memastikan ini suatu definite UIP. Berarti ini yang di daerah kolom paling kiri ya. Dan juga yang extremely bukan suatu UIP itu di paling kanan. Ini dengan confident level itu kurang dari 50%. Kalau kalian lihat di sini kita membagi menjadi 2 secara distribusi dan juga secara uh, features atau features apa ya? Gambaran yang ada pada HRCT-nya. Gambaran pada UIP pattern itu yang definite, yang paling pasti itu ada gambaran, kita harus menemukan gambaran honey kambing. Terus kita menemukan gambaran retikulasi, mungkin ada GGO tapi hanya sedikit. Secara distribusi itu dominan di basal posterior, jadi dia nempel di pleura basalnya, dan apa namanya biasanya itu diffuse, jadi diffuse mulai dari bawah. Misalkan kalian menemukan gambaran lain
misalnya ada cystic, ada dominan ground glass opacity, atau ada nodul banyak, konsolidasi dan keterlibatan dari pleura, ada plak di situ, ada efusi dan lain sebagainya. Mungkin kita consider ini bukan UIP. Kita masuk ke alternatif diagnosis. Ada di nomor kanan. Kita bisa mencari gambaran pattern yang lain. Jadi cara membedakan seperti itu. Kalian lihat dulu mana yang dominasi ada di gambaran HRCT-nya. Kita bisa membedakan yang paling kanan dan paling kiri. Yang paling susah adalah yang tengah. Ini suatu probable atau indeterminate. Kalau indeterminate, ini sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya ya masih masih ragu-ragu lah. Indeterminate itu galau gitu. Kalau saya bilangnya diagnosis galau. Jadi eh, kita bisa aja kalau emang ragu atau nggak jelas, ya udah kita coba indeterminate dulu. Memang kalau indeterminate ada beberapa yang menyatakan kalau indeterminate tentu maksudnya itu apa? Ya kita sebenarnya nggak tahu ini yang mana kita masukin ke indeterminate. Tapi yang agak paling susah itu kita menyatakan ini satu probable atau bukan. Probable UIP ini secara confidence levelnya itu 70 sampai 89%. Emang mendekati ke arah definite UIP. Bedanya adalah antara probable dan UIP pattern itu kita tidak menemukan honeycomb di sana. Jadi kita hanya menemukan retikulasi GGO sedikit. Kalau GGO banyak berarti di alternatif diagnosis. Secara apa namanya distribusi itu hampir sama dengan UIP pattern. Dia harus subpleura predominan dan basal. Ya bedanya hanya mereka tidak ada honeycomb. Mungkin nanti kita lihat di sini. Nah, ini kan ada HRCT pasien. Kita lihat di sini, ini gambaran honeycombing. Ini gambaran honeycombing yang ada di bawah. Terus ini traction bronchiectasis. Kita tidak punya gambaran ground glass, kita tidak menemukan gambaran ground glass opacities dan secara distribusi dia dominan di bawah. Ini kita kenal sebagai kata dengan istilah UIP pattern yang definite. Ya ini contoh pasien di persahabatan dengan gambaran honeycomb. Ini honeycombing, sorry, honeycombing. Ini kan daerah basal ya paling bawah secara SRCT. Terus kita tidak menemukan gambaran ground glass opacity ada, cuma emang ini pasien datang dengan gambaran dengan keadaan exacerbasi, jadi ada gambaran ground glass di sini. Nah ini juga pasien dengan potongan koronal. Kita lihat di sini ada gambaran honeycomb dan traction bronchiectasis di beberapa tempat, tapi memang ada gambaran ground glass opacity pada pasien. Ini potongan sagittal. Nah, kapan kita melakukan transbronchial cryobiopsy pada pasien IPF? Sebenarnya kalau dari beberapa eh, alur diagram, eh, transbronchial cryobiopsy pada IPF itu tidak terlalu disarankan karena pertama dia akan kalau dia udah definite UIP pattern dari gambaran HRCT biasanya kita tidak melakukan untuk tindakan invasif karena dia akan meningkatkan resiko exacerbasi pada pasien IPF. Tapi kalau dia gambarannya tadi, misalkan secara UIP ini probable atau indeterminate, itu kita boleh melakukan tindakan biopsi. Biopsi apa yang akan kita lakukan? Di sini ada suatu penelitian bahwa dulu kita melakukan transbronchial lung biopsi, jadi TBLB. Cuma ternyata TBLB itu tidak cukup untuk mendapatkan spesimen histologi secara penuh, sehingga apa namanya disarankan ini kita melihat bahwa antara transbronchial biopsy dengan surgical lung biopsy. Kalau surgical lung biopsy kan dilakukan oleh dokter bedah. Di sini kan kita tahu bahwa kalau surgical lung biopsy memang secara jumlah histologi yang kita dapatkan itu lebih tinggi dibanding cryobiopsy. Tapi secara komplikasi yang kita temukan setelah dilakukan surgical line biopsy itu jauh lebih tinggi dibanding transbronchial cryobiopsy, sehingga rekomendasi saat ini untuk tindakan invasif pada pasien ILD terutama itu adalah di transbronchial cryobiopsy karena kita dapat uh, spesimen histologi lebih besar dibandingkan TBLB,
tapi kita memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan surgical layer biopsy gitu. Jadi ini yang saat ini kita rekomendasikan untuk dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya gambaran apa yang kita bisa temukan pada histologi UIP pattern. Jadi tadi kan secara radiologi UIP pattern, sekarang secara histopatologi UIP pattern. Gambarannya sebenarnya mirip, kita harus menemukan gambaran honeycomb dan juga gambaran fibroblastic foci. Jadi ada gambaran-gambaran sel-sel fibrosis yang tadinya, kan tadi kita bahas tentang patofisiologi, kan di akhirnya itu ada penumpukan dari myofibroblast dan juga sel-sel kolagen dan matriks ekstraseluler yang menumpuk di jaringan interstisial. Nah, itu yang kita temukan di secara histopatologi. Jadi kita menemukan istilahnya fibroblastic foci dan juga jaringan-jaringan kolagen. Serta honeycombing. Honeycombing terjadi karena destruksi tadi dari alveolusnya. Jadi karena tadi apa namanya kerusakan karena apa kerusakan tadi karena jaringan, ada damage dari alveolus, lama-lama itu nanti akan membentuk suatu gambaran honeycomb gitu ya. Nah, ini kita contohnya di sini. Jadi ada gambar honeycomb, bentuknya kan seperti ini secara histopatologi, fibrosik foci bentuknya akan seperti ini, dan juga nanti secara posisi dia juga harus kita bisa menentukan ini di daerah subpleura dan apa namanya di daerah subpleura di paru. Ini dari guideline, jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya untuk IPF yang paling penting itu adalah kita bisa menentukan secara klinis dan juga HRCT. Jadi kalau seandainya klinisnya sudah suspected to IPF, secara HRCT adalah UIP pattern, kita lihat yang paling atas, row paling atas ini, kemungkinan besar itu adalah IPF, walaupun dari gambaran histopatologinya masih indeterminate. Dia baru akan bukan IPF kalau memang ada gambaran lain secara histopatologi. Jadi makanya kalau gambarannya sudah UIP pattern, biasanya kita tidak melakukan biopsi lagi untuk pasien karena kemungkinan besar itu adalah IPF. Tapi kalau seandainya dia masih probable atau indeterminate dari secara HRCT, itu masih ada kemungkinan terjadinya bukan IPF kalau ternyata di pas waktu kita lakukan histopatologi itu gambarannya indeterminate atau probable gitu ya, sehingga memang biasanya di beberapa guideline di luar kita boleh melakukan HRC, kita boleh melakukan biopsi kalau itu gambaran dari HRCT-nya probable atau indeterminate, apalagi kalau alternatif diagnosis kita disarankan untuk melakukan cryo biopsi untuk nah, secara clinical course dari penyakit IPF itu beragam. Ada yang apa istilahnya rapid progression, itu contohnya pada pasien A. Jadi memang dia dari onset sampai meninggal tuh cuma dalam 1 tahun. Itu secara fenotip memang dia termasuk yang rapid onset. Ada yang slow, cukup lambat, itu pada pasien, kita lihat pada pasien D itu cukup lambat, pasien C juga cukup lambat itu ya. Tapi ada yang dia sebenarnya lambat, tapi dalam beberapa waktu dia terjadi acute exacerbation sehingga akan memburuk secara cepat gitu. Itu tadi pada pasien B gitu. Jadi itu ada beberapa disease fenotip dari disease progression pada pasien IPF. Nah, ini penelitian tahun 2011 sebenarnya tentang angka tahan hidup pada pasien IPF memang sangat kecil, itu paling buruk di antara semua kelompok pasien ILD, itu sekitar 2-3 tahun. Selanjutnya adalah bagaimana tadi, mungkin tadi sudah singgung sedikit, bagaimana kita mendiagnosis pasien IPF. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, spirometri, HRCT yang kita butuhkan untuk apa namanya untuk melihat gambaran radiologi seperti apa, dan kita mesti mengeksekusi semua penyebab yang diketahui sehingga tetap kita membutuhkan untuk melakukan pemeriksaan autoantibody atau beberapa penyebab yang kita curigai ini adalah apakah ini penyebabkan
menyebabkan kelainan seperti ini pada pasien. Jadi kita tetap harus melakukan eksklusi. Jadi karena dia idiopatik, kita harus mengeksklusi semua penyebab yang diketahuinya gitu ya. Saat itu kita melakukan diagnosis multidisciplinary team MDD untuk menegakkan diagnosis. Kalau seandainya confirm dari semua gambaran klinis HRCT dan tidak ada penyebab yang diketahui, ya kita bisa langsung menegakkan diagnosis. Namun kalau tadi misalkan gambarannya probable terus atau indeterminate gitu ya, kita disarankan untuk melakukan tindakan invasif. Yang kita sarankan adalah bronkoskopi cryobiopsy. Terus selanjutnya adalah pengobatan. Jadi obatnya apa? Obat untuk APF bisa farmakologis dan non farmakologis. Yang kita tahu bahwa untuk IPF saat ini pemberian obat adalah antifibrosis. Kita punya dua, nintedanib dan pivamidone. Walaupun sekarang sudah ada, mungkin kalau kalian membaca update terbaru mengenai pengobatan untuk IPF itu ada obat baru yang kita kenal dengan namanya nerandomilast, masih dalam progres sudah tahap akhir uji klinis dan beberapa tempat sudah mulai menggunakan. Nanti mungkin di slide ini saya tidak memasukkan mengenai nerandomilast. Nanti beberapa pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana hasil dari uji klinis nerandomilast terhadap IPF dan bagaimana nerandomilast bekerja untuk pasien IPF. Selain itu adalah untuk pasien IPF kita bisa melakukan treatment non farmakologis seperti pulmonary rehabilitation. Kita lihat kita harus manage pulmonary hypertension-nya, mesti dilihat dari awal sudah ada pulmonary hypertension atau belum, dan mesti kita kolaborasi dengan kardiologis untuk pemberian obat-obat untuk hipertensi pulmonernya. Yang sudah mengalami gagal napas kronik, dia akan butuh oksigen jangka panjang. Pada kondisi akhir sebenarnya pada IPF yang paling penting sebenarnya kita harus kita harus sakit yang biasanya dilakukan untuk transplantasi gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh belum ada obat yang bisa menghilangkan fibrosis yang sudah ada pada pasien IPF. Yang ada saat ini adalah untuk mencegah progresivitasnya semakin berat. Sehingga the real treatment sebenarnya untuk IPF adalah lung transplant. Cuma memang di kita belum bisa dikerjakan. Nah, ini tadi alur yang sudah sempat diutarakan ya, bahwa suspek itu IPF berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisiknya. Kita coba lakukan pemeriksaan HRCT polos tanpa kontras. Dari HRCT misalkan confirm ini suatu UIP pattern dengan gambaran tadi, kita bisa langsung mengatakan ini suatu IPF. Namun jika dari HRCT gambarannya probable atau indeterminate atau alternative diagnosis, kita disarankan untuk melakukan tindakan transbronchial cryobiopsy. Di situ kita bisa tahu ini hasilnya apa gitu, biar lebih jelas diagnosis pasien. Terakhir adalah ya ini obatnya nintedanib dan pirfenidone, antifibrotik yang saat ini ada di kita. Udah ada obat baru golongan PDF anti apa ya, lupa saya. Ntar dulu. Dia termasuk obat yang saat ini masih diuji klinis. Dia itu adalah selektif fosfodiesterase 4B. Jadi dia spesifik terhadap suatu inhibitor yang akan menghambat proses inflamasi dan juga scarring gitu ya. Jadi dia masuk kayak kelompok monoklonal antibody seperti itulah. Nah, selanjutnya adalah kita wajib setelah kita melakukan farmakologi, non farmakologi, manage komorbidnya, pH, GERD dan lain sebagainya, dan kita mesti melakukan monitor progression of the disease, karena yang ditakutkan pada pasien IPF adalah progressionnya.
biasanya kita melakukan tes untuk fungsi parunya 4 sampai 6 bulan. Bisa lebih cepat kalau memang ada consider kalau seandainya ada pemburukan gejala. HRCT biasanya kita lakukan 1 tahun sekali. Bisa consider lebih cepat kalau kita yakin ada suatu perburukan gejala, terutama ada akut exacerbasi. Jadi untuk akut exacerbasi itu yang paling ditakuti pada pasien IPF, karena once dia terjadi akut exacerbasi biasanya perburukan gejalanya akan lebih cepat dan angka kematian juga akan makin meningkat. Sehingga memang itu yang harus dicegah untuk terjadinya perburukan pada pasien. Nah, ini obat yang saat ini ada nintedanib dan pirfenidone. Mungkin perlu diketahui cara kerjanya seperti apa, walaupun kayaknya sekarang arah dari treatmentnya akan bergeser gitu. Walaupun kita belum ada, kita belum punya PDE4B inhibitor tersebut, nerandomilast belum masuk. Cuma kalau kita baca paper-paper di luar, dia akan bergeser. Mungkin mereka udah nggak menggunakan lagi nintedanib sama pirfenidone nantinya mungkin, karena sekarang masih uji klinis fase 3. Tapi udah mulai didaftarkan di mereka untuk masuk ke real world penggunaan di uji klinis selanjutannya. Tapi nice to know untuk kita, nintedanib itu adalah kelompok tirosin kinase inhibitor, pirfenidone adalah kelompok inhibisi TGF beta production. Dua-duanya bisa digunakan dan approve untuk IPF. Dosisnya nintedanib 2 kali 150, pirfenidone 3 kali 801 mg. Secara efektivitas keduanya hampir sama, tidak pernah ada studi head to head antara membandingkan nintedanib dan pirfenidone, tapi secara secara klinis masing-masing itu mempunyai efektivitas yang sama untuk menjaga penurunan laju fungsi paru, bisa men-save sampai 50%. Ya ini ya cara kerjanya. Nintedanib tadi kita lihat di patofisiologi ada keterlibatan empat growth factor. Kalau nintedanib dia bekerja di 3 growth factor reseptor, itu ada PDGF, FGF, dan VEGF. Jadi dia bekerja di memblok reseptor tersebut. Dia kerja di sini, di blocking reseptornya, sehingga downstream dari kejadian fibrosis tadi akan dihambat. Jadi gen expression yang akan tadi merekrut fibroblast dan lain sebagainya itu dihambat, sehingga yang tadinya pembentukan fibrosis yang progresif itu akan makin berkurang. Oke, nah ini ya uji klinis yang ada di pasien-pasien nintedanib. Itu ada impulsi 1, 2, dan tomorrow. Kita lihat di sini bahwa dia akan mengurangi laju perburukan fungsi paru sekitar 50%, 45 sampai 68%. Efek samping ini juga sama, ini lanjut aja. Ini studi dari pirfenidone itu juga tahu bahwa keduanya memiliki efektivitas yang hampir sama. Nah, kita lihat di sini untuk mereka melakukan progression free survival antara yang di pirfenidone dengan placebo itu lebih baik yang menggunakan pirfenidone. Grafik yang atas yang warna biru. Ini studinya sama-sama studi di 52 minggu yang dinilai adalah penurunan laju fungsi paru, perbaikan dari nilai 6-minute walking test, dan juga progression free survival-nya. Terakhir, complication dari IPF tadi sudah sempat disinggung, paling takutkan adalah akut exacerbasi, paling sering adalah respiratory failure, tapi ini komplikasi bisa dikatakan juga sebagai comorbid, ada pulmonary hypertension, lung cancer, dan infection. Secara definisi, akut exacerbasi dari IPF itu perburukan gejala kurang dari 30 hari, ada penambahan dari gambaran HRCT, dari gambaran GGO tambahan di HRCT-nya, dan kita harus mengeksekusi penyebab lain. Penyebab lain yang diketahui itu adalah apakah ini akibat edem paru atau akibat infeksi sebenarnya gitu. Itu harus dilihat karena akut exacerbasi sebenarnya dasarnya adalah inflamasi yang hebat. Dan ini high mortality dan sangat mempengaruhi terhadap disease progression.
Nah, jadi memang yang perlu diketahui pada pasien IPF itu mulai dari kalau di early disease kita melakukan disease modifying, jadi kita melakukan vaksinasi untuk pasien untuk mencegah infeksi, kita treatment komorbidnya. Jika makin terdapat progression, kita mulai melakukan pulmonary rehabilitation, terus oxygen assessment, apakah pasien belum mendapatkan oksigen yang akan jangka panjang dan lain sebagainya. Cuma pada akhir disease progression memang di ujungnya kita perlu memikirkan bagaimana kita melakukan palliative care pada pasien, jadi end of life preference dan transplantation dan lain sebagainya. Jadi untuk take home message-nya bahwa ILD cukup suatu kelompok penyakit yang banyak uh, banyak gambaran klinisnya, radiological findingnya juga beda-beda. Cuma untuk IPF ini kelompok yang paling banyak diteliti secara progression paling berat. Jadi makanya dunia itu banyak meneliti tentang ini karena uh, tadi survival rate-nya cuma 2 sampai 3 tahun. Untuk diagnosis paling bagus kita harus melewati suatu multidisciplinary discussion. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan untuk IPF? Izin bertanya dokter. Ya boleh silakan. Izin bertanya dok. Ya silakan. Silakan. Ya dok. Terima kasih dokter. Tadi dijelaskan tadi ada IPF yang secara progresifnya tuh ada yang sekitar 6 tahun, terus ada yang lebih lama dari 6 tahun, terus ada yang lebih cepat dok. Tadi yang saya perhatikan tuh ada yang tadinya harus dia landai bisa lama karena eksaserbasi, itu bisa cepat progresifnya hingga kematiannya itu bisa sampai 3 tahun dok. Tapi ada juga tadi yang langsung landai itu dalam 1 tahun bisa terjadi perburukan hingga kematian dok. Yang saya bingungin itu kan berarti dari yang 1 tahun ini berarti kalau dari tandanya itu tidak ada eksaserbasi ya dok ya. Terus itu kenapa bisa secepat itu ya dok ya? Mohon Ya, penjelasannya dokter. ya, terima kasih. Ya, jadi memang itu secara disease progression yang pada pasien IPF memang beragam. Jadi ada yang memang penyebabnya kan saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Jadi karena memang dia penyebab yang nggak diketahui, jadi kayaknya berhubungan dengan genetikalnya gitu. Secara genetik dia emang lebih progresif lebih cepat gitu ya. Jadi memang beragam. Ada yang slow progression, ada yang rapid progression, ada yang sebenarnya moderate, tapi karena faktor exacerbasi dia makin apa namanya? Jadi dia ada yang slow, ada yang moderate, ada yang rapid. Ada satu lagi yang sebenarnya dia bukan rapid, tapi dia karena exacerbasi dia jadi makin cepat. Jadi ada makanya ada 4 tadi ya gambarnya. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa begitu, karena emang itu kalau dikatakan di penelitiannya itu yaitu beberapa fenotip dari dari penyakit IPF-nya gitu. Jadi kemungkinan berhubungan dengan eh, apa namanya dengan eh, dis apa namanya itu genetik predispositionnya gitu. Kalau saya baca ada beberapa penelitian gitu ya, mereka membandingkan dengan kalau di kita mungkin kita susah ya melakukan penelitian itu. Jadi kayak ada penelitian, salah satu penelitian di luar ada yang familial familial ILD dengan yang sporadik ILD. Jadi kalau familial ILD itu kalau dia punya eh, family history yang IPF. Nah, orang yang punya familial ILD genetik genetik history terhadap ILD atau IPF sebelumnya itu cenderung lebih buruk ininya progressionnya dibanding yang sporadik. Sporadik dalam artian nggak punya family history gitu. Atau yang memiliki panjang telomer yang lebih pendek dibanding yang tidak gitu ya. Itu juga secara progression itu lebih buruk dibanding yang itu. Jadi memang sepertinya berhubungan dengan genetik masing-masing gitu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih dokter. Ya, oke. Mungkin memang eh,
agak sedikit kompleks, agak perlu waktu untuk apa namanya mencerna karena memang penyakitnya jarang. Mungkin teman-teman sekalian juga mm, mencari pasien ini juga sudah susah. Sebelumnya mungkin waktu di sebagai dokter umum kita juga jarang mendapatkan. Cuma lebih ke arah adalah eh, sebenarnya kalau mungkin pernah menemukan gitu ya, tapi kita ya kitanya yang belum pernah, kitanya yang masih belum memikirkan ini ke arah IPF atau bukan, karena secara gambaran radiologis IPF itu akan sangat mirip dengan TB gitu ya. Jadi makanya pasien dilihat TB paru gitu di beberapa kondisi. TB paru yang tidak sembuh-sembuh dikalakan obat berapa kali gitu. Saya masih mencari yang sebelumnya itu mana ya? Sebentar ya, saya cari. Kalau ada pertanyaan silakan lanjutkan. Tapi saya cari kuliah yang kedua. Kok saya nggak ketemu? Kalau ada pertanyaan lanjutkan aja ya, silakan langsung. Itu saya cari kuliah yang satu lagi di mana sih? Izin bertanya, dokter. Boleh, boleh lanjutkan. Boleh tanya aja. Ini dok, jadi eh, kan untuk ILD ini memang diagnosisnya harus menggunakan pemeriksaan penunjangnya dok ya seperti HRCT. Nah, bagaimana eh, bagaimana cara kita untuk mendiagnosis yang paling efektif untuk mempersempit diagnosis sejak awal, terutama pada fasilitas dengan keterbatasan pemeriksaan penunjang, karena tidak semua rumah sakit itu memiliki pemeriksaan penunjang yang lengkap ya dok. Namun dari awal mungkin kita sudah mencurigai bahwa pasien ini ILD itu apakah ada caranya? Mungkin seperti itu, Dok. Hmm, ya, oke. Ya, sebenarnya kalau nanti kan teman-teman jadi spesialis paru ya. Kalau spesialis paru kan minimal nanti akan kerja di rumah sakit tipe tipe C. Kalau di sekarang kan masih tipe ya tipe C. Kalau tipe C memang mungkin akan susah gitu ya. Cuma biasanya sih nggak semuanya di tipe C. Nanti biasanya ada di yang praktek berikutnya satu lagi di tipe B gitu kan, kita punya banyak tempat praktek biasanya. Nah, eh, kalau di rumah sakit yang punya CT scan aja itu kita bisa melakukan pendekatan diagnosis ILD. Jadi nggak harus CT scan yang HRCT yang banyak slice gitu. Minimal dia punya CT scan. Jadi seperti halnya kalian mendiagnosis kanker paru. Kan kita juga butuh CT scan kan untuk kanker paru. Pendekatannya saya rasa hampir mirip. Jadi kayak pasien yang awalnya gejalanya kan sama tuh batuk, sesek, berat badan turun gitu ya. Biasanya kan kalian lakukan anamnesis, pemeriksaan fisis, terus kita lakukan fototorak. Dari fototorak yang minimal kita punya, kita lakukan pemeriksaan lain yang paling gampang kan kita lihat ini TB atau bukan gitu ya. Sama halnya di lung cancer kan juga itu ini TB atau bukan. Saat kita lakukan pemeriksaan karena TB, mungkin TCM-nya tidak ada, apa negatif, mungkin kalian bisa melakukan pemberian OAT terlebih dahulu. OAT 1 bulan, 2 bulan, lakukan evaluasi fototoraknya, tidak ada perbaikan, tolong jangan dilanjutkan gitu. Jadi sama hal yang TB kan, cancer kan juga gitu. Kalau kan dilihat nih kok ada gambaran tuberkuloma gitu ya. Terus karena keterbatasan nih ya ceritanya, kita nggak bisa langsung melakukan HRCT atau CT scan pada pasien cancer. Kan biasanya kita juga lakukan AT dulu sebulan, evaluasi. Kalau TB pasti perbaikan. TB dalam 2 minggu sampai 1 bulan pasiennya akan mendapatkan kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Jadi kalau dia tidak perbaikan berarti itu bukan TB. Nah, itu yang perlu di garis bawahi. Tolong dilihat bahwa ini TB atau bukan gitu. Apa namanya? Nggak usah lama-lama, jangan nunggu sampai 6 bulan karena terlalu lama. Tadi kita lihat bahwa survival rate-nya IVF cuma 2 tahun. Kalau kalian udah kelamaan memberikan obat
sampai 9 bulan, bahkan itu dia pasien udah kehilangan 1 tahun ya. Yang dibutuhkan adalah eh, judgement klinis yang lebih tepat saat kita mendiagnosis suatu TB atau bukan. Kalau HRCT sebenarnya CT scan yang paling rendah aja, tipe B itu dimanapun semua daerah ada punya, gitu. Itu bisa. Dan secara pemeriksaan pembiayaan BPJS itu juga tidak ada kendala karena sekarang pemeriksaan CT scan oleh dokter paru itu akan mendapatkan tambahan top up biaya gitu. Jadi rumah sakit nggak akan rugi gitu kan. Jadi mereka senang malah kita melakukan pemeriksaan CT scan karena BPJS akan menambah eh, gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ih, mana ya satu lagi kayaknya ya. Mbak nemu gimana ya? Sebentar ya, hilang file saya. Eh, Sorry, saya nggak nemu file kuliahnya. Kayaknya ada masalah di laptop saya. Hmm, kita tutup sampai sini dulu aja boleh nggak? Nanti saya cari dulu, nanti saya kabarin. Di mana ya? Baik, dokter. Hmm. Mohon maaf ya, saya cari dulu. Kayaknya ini ada masalah di laptopnya nggak ketemu dari tadi. Kita tutup dulu ya. Nanti kalau apa namanya, kalau kan tinggal satu lagi kuliah nih, tinggal tentang asbestosis dan silikosis. Lalu itu pernah ada, tapi dari tadi saya cari nggak ketemu. Nanti kita janjian di lain waktu, online aja. Makasih banyak ya. Makasih. Sama-sama dokter. Terima kasih, dokter. Selesai. Kira bakal ini
Jadi, 14 lokasi, 17 lokasi, 3 satu. Oh, malah rezeki alhamdulillah aja sih. Jadi mulai kantor. Sebenarnya jadinya gua kira udah lebih tapi mukanya mirip dokter Devi anjir. sebab waktu awal ini tapi nggak sempat pernah. Belum aku gitu Iya, kayaknya bareng sama dokter. semacam gitu. Kan dia dari UI ya. Udah nih buat nih. Ya udahlah. Berarti ntar kalian jam berapa ke kampus? Sholat dulu. Oke. Di sini aja lah kita. Iya. Hmm.